Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kalau kalian mau ngambil tanah saya silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil tanah orang lain. Stop, hentikan semua ini. Sangat aneh, kami pemilik sudah 35 tahun. Sertifikat hak milik tidak pernah ada masalah. Kok bisa tiba-tiba ada tuduhan pemalsuan? Nggak ngerti hukum Indonesia. Tolong bicara pada Agwan. Tapi waktu itu saya ditolak. Alasannya Agwan sudah beli dari orang lain. Dan saya disuruh datang ke kantornya di PIK 2. Maksud saya ini mungkin ada salah paham. Kenapa tanah saya bermasalah? Sebenarnya saya ingin klarifikasi. Saya sore itu juga langsung diperintahkan kepada penyidik yang hadir di kantor PIK 2. Laporkan Charlie sore ini juga apabila dia tidak mau menerima. Saya bilang, kok negara seperti ini ya? Pada saat itu saya nggak tahu itu penyidik. Saya nggak tahu. Ternyata baru saya tahu itu adalah penyidik Polda Metro. Betapa takutnya saya sangat takut. Kami pemilik yang sah loh. Belum ada pembatalan apapun. Sertifikat sudah 35 tahun. Bahkan ada putusan pengadilan yang menyatakan kami adalah pemilik yang sah. Anehnya hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengalahkan kami. Tidak ada. Dan saya tiba-tiba ditangkap malam-malam. 50 polisi. Sebelum saya ditangkap, muka saya ditempel sepanjang jalan PRJ dan ditempel di depan sekolah anak saya. Nah ini dicari. Apakah memang polisi bertindak seperti ini, menempel foto saya seperti ini di depan sekolah? Tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang dan di situ ada si Muanas Alaidit. Dan dia bilang, Charlie, mau nggak kita damai? Kamu cabut perdata kamu dan cabut petun kamu, kita akan cabut laporan. Bagaimana mengenai ganti rugi? Tidak ada. Setelah saya lihat bagaimana caranya polisi ini bergerak, oknum-oknum ini sudah tidak bisa dilawan. Biarpun kami sudah memohon kepada Kapolda Banten, nggak ada harapan. Jadi saya pikir, saya pengadilan buat apa? Nggak bakal menang. Kita pemilik tanah 35 tahun. Kita udah bayar pajak 35 tahun loh. Kita sudah menggunakan itu loh. Tiba-tiba BPN membatalkan sertifikat hak milik tanpa pengadilan. Saya sudah menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPR pada saat itu. Saya sudah menghadap ke Raja Juli. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian keluar sertifikat atas nama PT MBM. Ya, mungkin hanya satu sebagai pemilik tanah yang dipenjarakan, dan saya hanya bisa keluar apabila saya tangan kontrak atau perjanjian. Saya tidak akan menggugat dan melapor mereka, dan saya tidak akan ganti rugi. Jadi 30.000 itu sudah sangat bagus, karena hingga hari ini sertifikat saya harus diserahkan kepada polisi, dan saya sama sekali tidak diganti apapun. Dan saya hari ini bukan menuntut ganti rugi saya sendiri, tapi saya mau menceritakan kejadian saya. Karena ada yang bilang, Charlie, lu dikerjain karena lu keturunan Chinese kali. Loh, yang lawan gue ini Chinese. Gitu. Tapi saya melihat oknum-oknum BPN, polisi yang merampas sesama saudara Muslim, itu sangat menyedihkan. Saya minta kepada Pak Prabowo, gimana? Walk the talk, not talk the talk. Yes. Nah, saya minta kepada Pak Prabowo, mohon jangan sampai ada korban lagi. Ini masyarakat yang betul-betul tinggal menunggu waktu. Coba lihat anak-anak, kita nggak tahu masa depannya kemana. Dengan digusur begitu saja, ini mereka kedinginan, kebanjiran. Saya hanya menyentuh hati pengambil kebijakan. Lihatlah rakyatmu di bawah seperti ini, tiap hari menghadapi
kehidupan sekarang ini tidak jelas. Kalau digusur dia pindah kemana? Saya nggak bisa. Iya Pak, aduh. Coba sini maju Bu. Bu maju sini Bu. Pengambil kebijakan lihatlah. Maju kemana Bu? Ke sini. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kekali. Kalian gusur, kalian apa? Ya Allah. Tega kalian. Coba anak-anak kayak begini. Ya Allah. Mereka mau pindah kemana? Cari hidup di mana? Sementara kalian bangun seperti itu. Kalian usir rakyatmu. Kalian bangun seperti itu. Sadis kalian. Sebelum ada bangunan yang kalian bikin ini, mereka tidak pernah banjir. Sekarang tiap hari mereka mengalami hal seperti itu. Jadi berhentilah kalian berbohong, membohongi, menjual. Dan para pendukung-pendukung penggusur rakyat ini, dosa kalian sangat besar. Rakyat sejak dulu tinggal di sini, kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian. Termasuk para tokoh-tokoh, pensiunan jenderal, kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian tuh masih punya hati nurani apa tidak. Lihat aja pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak, tiap hari nih banjir. Lihat gedung-gedung tinggi itu kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Sekolahannya ayah sedang Saya nggak pernah bohong. Saya pun masuk Facebooknya kayak gitu ya. Lihat. Ada. Oh iya. Jadi saudara sekalian, ini kondisi orang tua si ibu tadi, yang tadi di bawah kolong tempat tidurnya itu sudah air semua. Air. Masih ada airnya. Ya, masih menggenang sebagian. Jadi, inilah kondisi rakyat Indonesia yang menjadi korban. Dia kan udah minta apa-apa. Ya Allah. Pindah kemana? Iya. Pindah kemana sejak dari kecil dari sini? Ya Allah. Ya Bu ya, sabar Bu ya, insya Allah. Ini anak-anak yang balik SD nih Pak. Ada pulang Sangat kesian kalau sekolah ke saya. Satu berhasil, pick 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Tunggu tanahmu jadi korban selanjutnya. Mau? Tunggu saja. Tunggu tanggal main. Tunggu tanggal main. Jadi kita minta kepada Presiden Prabowo dan kepada aparat khususnya TNI Angkatan Laut atau semua TNI dan kepolisian dari PEK 2
dari PIK 2 itu sudah terjadi pemagaran di laut hampir 24 kilo. Siapa yang membuat itu? Dan dulu di PIK 1 itu mau mengibarkan bendera merah putih aja nggak boleh. Beberapa wartawan atau warga yang masuk itu sempat dimintai paspor. Ini siapa yang melakukan ini? Dan itu di era Jokowi, di era Mulyono. Saya mohon ya, Presiden Prabowo harus mengerti tentang ini. Sudah terjadi, sudah PIK 2 ini pemagaran hampir 24 kilo. Ini maksudnya apa? Kok negara dalam negara ini? Nelayan nggak bisa mencari ikan. Terlepas dari nelayan nggak bisa mencari ikan, tapi ini fakta. Beserta para penegak Banten dengan ini menyatakan sikap untuk melawan PIK 2 yang akan digeserkan. Kami himbau kepada seluruh rakyat Banten untuk ikut andil dalam perjuangan ini, karena Banten bukan Singapura dan Banten tidak akan pernah jadi Singapura. Kami akan lawan sampai titik penghabisan. Darah kami murni untuk darah Banten, dan kami akan perjuangkan demi nama jihad kami untuk di tanah Kesultanan Banten ini jangan sampai direbut oleh oligarki maupun daripada oknum PIK 2. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melawan PIK 2. Mari bersama rakyat Banten, bersama seluruh elemen masyarakat Banten, kita lawan PIK 2. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pilkada Jakarta. Tentu ini sungguh keterlaluan dan merupakan kejahatan demokrasi. Semoga rakyat tidak diam. Rakyat harus melawan untuk menghadapi kejahatan demokrasi seperti ini. Demikian saudara berita hari ini, dan jangan lupa untuk yang jelas kami akan memperkuat gugatan yang dilakukan oleh tim advokasi, kan? Apa-apa aja nanti data-data di lapangan yang kami akan persiapkan, artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan? Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba didatengin dibawain duit 40 juta dan itu tidak ada proses transaksi, dan itu juga akan saya siapkan, gitu kan. Dan bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di sana, baik dilihat secara hulu dan hilirnya, bagaimana mereka ngeruk tanah buat urugan PIK itu, dan kemudian proses pengangkutannya juga sangat memakan banyak korban. Masyarakat yang mati tertabrak ada berapa, orang-orangnya siapa, dan mereka juga harus dijadikan data efek dari kejahatan proyek PIK 2 yang di PSN-kan ini. Laut dipagari. Dan termasuk bagaimana nelayan-nelayan yang kemudian mereka mencari nafkah kemudian terganggu karena lautnya di pagar-pagar, gitu kan. Entah ini maksudnya apa. Yang jelas kami juga menduga bahwa pemagaran laut ini adalah kemungkinan kemudian nanti diplot dari atas dengan satelit, dan itu diklaim seolah-olah itu adalah tambak, dan kemudian ditransaksikan seolah-olah itu adalah pertambakan, yang sebenarnya itu adalah laut yang dipagar di kotak-kotak, gitu kan. Nah, ini juga kita akan jadikan bukti di lapangan bagi tim advokat kami. Terima kasih. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.